Nah, kemarin ada sebuah petisi yang bertujuan agar Gus Miftah ini diminta untuk dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Karena banyak orang yang sudah tidak percaya lagi akan kapasitas beliau sebagai seorang pendakwah. Apalagi untuk mengemban tanggung jawab sebagai utusan khusus presiden yang dinilai tidak layak untuk diberikan kepada dia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini kembali tentang update Gus Miftah. Nah, ini masih menjadi perbincangan banyak warganet saat ini karena perilakunya yang dianggap kurang baik gitu ya. Nah, pada saat kejadian ini benar-benar viral, orang-orang langsung berfokus kepada Pak Sun Haji. Yang sampai saat ini itu banyak banget pemberitaan tentang Pak Sun Haji ini dan banyak orang yang mencoba untuk mengulurkan tangannya datang kepada Pak Sun Haji untuk memberikan bantuan. Ada beberapa orang yang menilai kalau ini adalah cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat Pak Sun Haji. Nah, tapi ada juga orang yang lucunya ya, anehnya gitu. Menormalisasi perkataan-perkataan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Gus Miftah dengan mengatakan kalau tanpa Gus Miftah itu orang nggak akan diangkat tuh derajatnya. Gitu. Ya memang benar, tapi kalau sudut pandang yang lain ya, ada orang yang mengatakan yang sebenarnya menjadi pahlawan di dalam kasus ini justru kameramen dan orang yang memviralkan, bukan orang yang ngata-ngatain gitu. Nah, inilah bentuk dari analogi yang sesat, melihat sesuatu justru dari hal yang salah. Nah, akibatnya banyak yang salah kaprah gitu ya. Karena kontroversi tersebut mulai dikorek-korek lah kontroversi lain dari Gus Miftah, sampai siapa sosok beliau ini dan apa saja gitu track record yang pernah beliau lakukan. Dan untuk saat ini, karena Gus Miftah sudah masuk ke dalam ranah politik dengan diangkat menjadi utusan khusus presiden di kabinetnya Pak Prabowo, nah sebagian besar dari netizen itu menyuarakan kekecewaannya dan meminta agar Gus Miftah dicopot dari jabatan tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena netizen yang merupakan masyarakat ini tidak mau membayar pajak mereka untuk menggaji seseorang yang melakukan tindakan yang tercela seperti itu. Nah, itu statement dari netizen. Nah, di video kali ini kita bakal membahas nih geng, beberapa update terbaru mengenai kontroversi tersebut, dan salah satunya adalah dibuatnya sebuah petisi yang menuntut agar Gus Miftah bisa dicopot dari jabatannya. Dan kemudian Pak Prabowo yang dikatakan saat ini sudah mengetahui kasusnya Gus Miftah ini dan memberikan teguran kepada Gus Miftah. Nah, lalu juga Pak Sun Haji yang sekarang malah diangkat menjadi anggota kehormatan dari Banser. Dan lalu kasus dari Gus Miftah ini juga merembet kepada tokoh agama lain yang mana pada saat itu ikut tertawa mendengar lelucon dari Gus Miftah. Bahkan ada yang diduga menggunakan. Nah, tapi kalau untuk yang menggunakan ini mungkin masih isu ya, masih tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar ya. Dan berita ini ternyata nggak cuma viral di Indonesia geng, tapi sampai terdengar ke Malaysia. Nah, semua pembahasannya akan kita kupas tuntas hari ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu bantuan ke Pak Sun Haji. Nah, saat ini geng, setelah viralnya kasus video Gus Miftah yang dianggap mengolok-olok seorang penjual es teh yang bernama Pak Sun Haji, nah saat ini rumah Pak Sun Haji itu nggak pernah sepi, selalu didatangi oleh banyak orang. Bahkan warga di Dusun Gesari, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Grabak, Magelang mendirikan tenda di depan rumah Pak Sun Haji untuk kenyamanan para tamu. Berdasarkan keterangan dari tetangganya Pak Sun Haji yang bernama Muhtar, Pak Sun Haji ini berjualan es teh pada saat acara pengajian yang diselenggarakan itu di sekitar Magelang.
hilang karena pasti banyak yang datang ke acara pengajian tersebut. Nah, sehingga dia menjajakan dagangannya di sana dengan harapan banyak yang membeli. Terus geng, soal informasi yang kemarin sempat gua beritakan ya, yaitu Pak Sun Haji yang pernah mengalami kecelakaan gitu ya, sampai patah tulang. Nah, itu ternyata memang benar ceritanya. Pak Sun Haji ini pernah kejatuhan pohon, makanya tangannya bisa cedera. Kemudian, menurut keterangan dari Agus Istiawan selaku sekretaris desa Banyusari, ketika melakukan cek data mengenai kondisi ekonomi dari keluarga Pak Sun Haji beserta keluarganya ini terdaftar program Keluarga Harapan atau PKH yang merupakan bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu keluarga yang kurang mampu, serta Kartu Keluarga Indonesia Sehat atau KIS, dia juga terdaftar di sana. Jadi Pak Sun Haji ini beneran orang yang kurang mampu, geng. Makanya beliau bekerja keras agar bisa menghidupi seluruh anggota keluarganya, dan begitu berat beban yang dipikul oleh Pak Sun Haji. Nah, mungkin kalian bakal bertanya-tanya gitu ya, kalau dilihat dari kondisi rumahnya berdinding beton, nggak reot, rapi gitu. Tapi kenapa orang-orang kok terkesannya lebay banget gitu, nganggap dia benar-benar kurang mampu gitu kan? Ternyata itu bukan rumahnya dia, geng. Itu merupakan rumah mertuanya, dan mereka tinggal beramai-ramai di sana. Dan Pak Sun Haji adalah tulang punggung keluarga di rumah tersebut. Nah, lalu geng, banyak bantuan yang datang ke Pak Sun Haji. Selain dari Willy Salim dan juga Amar Surati, bantuan juga datang dari banyak pihak lain, yang salah satunya adalah dari Sayap Hati, sebuah komunitas sosial yang sering memberikan bantuan berupa donasi kepada yang membutuhkan. Di dalam story Instagram resmi mereka, Sayap Hati ini membuka donasi untuk Pak Sun Haji yang akan dibuka sampai tanggal 6 Desember tahun 2024 jam 12 siang. Nah, lalu donasi ini juga diinisiasi oleh netizen yang bernama Zulfikar Akbar melalui sebuah akun X dengan username @zulfik. Donasi tersebut akan dikelola oleh dia bersama dengan Koko Herdianto, yang mana donasi ini akan diperuntukkan untuk modal usaha Pak Sun Haji. Nah, buat kalian yang mungkin mau berdonasi, boleh silakan berdonasi ya. Dan semua donasi yang terkumpul nantinya akan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Nah, jadi Zulfikar ini beserta Kokok tadi yang akan memberikan langsung uang tersebut kepada Pak Sun Haji sendiri. Ya, tenang aja, ini nggak bakal berakhir kayak kasusnya Agus lah. Kayaknya ini lebih amanah gitu ya. Terus kemudian geng, ada salah satu pengelola Masjid Nurul Asri yang berada di Deseran, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang mana beliau ini bersedia untuk memberikan bantuan berupa pembangunan rumah untuk Pak Sun Haji. Dan rumah yang akan dibangun ini bukan di rumah mertuanya lagi, tapi justru dibangunkan rumah yang baru. Benar-benar rumah baru yang berlokasi tidak jauh dari rumah mertuanya. Dan kemudian ada juga bantuan yang diberikan oleh Partai Gerindra melalui Ketua PAC Gerindra Grabak yang diamanatkan langsung oleh admin Gerindra atau yang sering disebut oleh netizen Mindra. Dan bahkan ini videonya diunggah langsung di Instagram resminya Partai Gerindra, geng. Gokil nih ya. Ini sampai partainya Pak Prabowo aja udah sampai turun tangan. Ini apa nggak gemeter gitu ya Gus Miftah? Ini apa nggak was-was nih Gus Miftah? Udah sampai ke sana loh. Dan di dalam pertemuannya dengan Pak Sun Haji, Ketua PAC Gerindra Grabak itu menyampaikan kalau dia langsung ditelepon untuk menemui Pak Sun Haji serta mengatakan kalau Pak Prabowo tidak sepakat kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan dari Gus Miftah. Kejam nih. Dan Ketua PAC Gerindra Grabak memberikan bantuan berupa sejumlah uang untuk modal usahanya Pak Sun Haji. Nah, jadi udah banyak lah yang membantu dan perhatian kepada Pak Sun Haji ini, geng. Nah, terus geng, di sini ada hal yang cukup bikin kita merasa bingung dan aneh gitu ya. Dari sekian banyak bantuan materi yang diberikan kepada Pak Sun Haji, harusnya Pak Sun Haji ini sudah bisa membuka usaha dan memperbaiki kualitas hidupnya lah. Nah, tapi tiba-tiba Pak Sun Haji ini juga ditawarkan, diberikan sebuah jabatan atau diberikan sebuah posisi untuk menjadi anggota kehormatan Banser NU setelah dia berkunjung ke pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah pada tanggal 4 Desember tahun 2024 kemarin. Banyak netizen, ini netizen ya bukan gua, jadi netizen itu menyayangkan kayak ngapain lagi jadi anggota Banser kalau memang Pak Sun Haji sudah punya modal usaha dan bisa bekerja di bidang lain gitu, ketimbang harus menjadi anggota Banser, kata netizen. Nah, di sini mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu Banser gitu ya. Nah, Banser ini adalah singkatan dari Barisan Serbaguna yang merupakan lembaga semi otonom dari Gerakan Pemuda Ansor, sebuah organisasi pemuda NU yang sudah berdiri sejak tahun 1930, 4 tahun setelah NU didirikan. Nah, ini bisa dikatakan sebuah organisasi yang cukup kuat lah di Indonesia. Ya, pergerakannya banyak yang positif, yaitu salah satunya adalah menjaga keamanan dan kenyamanan umat ketika sedang beribadah. Nah, dari video ini kalian bisa lihat ya, Pak Sun Haji sudah memakai seragam loreng dari Banser. Nah, memang anggota Banser itu selalu punya ciri khas terkait dengan penampilannya karena pakaiannya itu mirip dengan pasukan militer. Nah, pada saat itu, Pak Sun Haji beserta keluarganya disambut dengan hangat oleh Gus Miftah. Kedatangan Pak Sun Haji ke sana untuk silaturahmi dan
dengan menegaskan kalau dia dengan Gus Miftah sudah saling memaafkan sehingga sudah tidak ada lagi masalah di antara mereka. Namun, ada beberapa adegan juga nih geng di dalam peristiwa kunjungan Pak Sun Haji ke kediaman Gus Miftah ini. Yaitu ketika Gus Miftah sempat kembali merangkul bahu Pak Sun Haji. Ada beberapa adegan yang terlihat ketika itu Gus Miftah tuh sampai narik bahunya Pak Sun Haji, terus nepok belakang badannya Pak Sun Haji. Nah, di saat itu netizen memframing kenapa perlakuannya kok semacam memperlakukan orang yang lebih di bawah gitu. Netizen mempertanyakan siapa yang lebih tua, apakah Gus Miftah atau Pak Sun Haji? Karena ya ini mungkin netizen ngelihat dari fisik gitu ya. Kalau kita lihat dari fisik ya memang terlihat seperti Pak Sun Haji yang lebih tua. Nah, namun siapa yang tahu ya geng, namanya Gus Miftah mungkin hidupnya sehat, dia mungkin bisa awet kali ya. Jadi terlihat dia mungkin agak sedikit lebih muda. Nah, tapi jujur aja gue nggak tahu nih siapa yang lebih tua. Kalau memang yang lebih tua itu adalah Pak Sun Haji, ya sepertinya netizen rada bener nih. Kayaknya nggak baik gitu ya, nepok-nepok punggung orang tua, ditarik bahunya kayak gitu, dianggap kayak setara, itu nggak boleh gitu. Mau siapapun itu ya tetap Pak Sun Haji, kalau dia lebih tua maka dia pantas mendapatkan penghormatan. Ya gitu ya, menghargai dan menghormati orang tua itu wajib di dalam agama. Engko mangat kowe bojomu karo tuamu. Mantap. Kita kan milih jaringan orang-orang itu. Nah, di dalam pertemuan tersebut juga hadir Pak Abdul Muiz selaku Ketua PWGP Ansor Yogyakarta yang menyampaikan Pak Sun Haji saat ini sudah menjadi anggota Banser dan diharapkan bisa semangat untuk ikut pengajian dan bersosialisasi dengan para rekan-rekan Banser yang lain. Nah, lalu geng, meskipun sudah saling memaafkan dan berdamai, nah publik masih lantang menyuarakan terhadap Gus Miftah. Nah, sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan kecaman-kecaman yang diberikan oleh publik kepada Gus Miftah. Jadi geng, kalau di video kemarin gue udah membahas berbagai kontroversi yang pernah melibatkan Gus Miftah. Nah sekarang baru lagi nih geng, kontroversi lain dari Gus Miftah mulai mencuat. Berawal dari sebuah video yang diupload oleh akun X milik Zulfikar yang tadinya kita bahas gitu ya, yang mana memperlihatkan Gus Miftah yang sedang berada di acara pagelaran wayangan. Nah terus pada saat itu dia bicara dengan salah satu sinden yang diketahui namanya itu adalah Bu Yati yang usianya sudah 70 tahun lebih. Karena itu merupakan pagelaran wayang, interaksi antara Bu Yati dengan Gus Miftah ini full menggunakan bahasa Jawa. Nah kalau gue lihat dari salah satu komentar netizen di tweet tersebut yang mencoba mengartikan percakapan mereka ke dalam bahasa Indonesia, dikatakan kalau Gus Miftah ini bilang ke Bu Yati kurang lebih kayak gini. Tadi lagunya bajing loncat, bajingnya ku ajak naik. Nah kalimat tersebut ditujukan kepada Bu Yati. Terus ada lagi, Gus Miftah bilang lagi nih, untung Bu Yati ini jelek makanya jadi sinden. Kalau cantik nanti jadi itu pekerja hiburan gitu ya. Nih kalian cek sendirilah bahasanya, gue tulis aja gitu. Dan gak cuma itu geng, Gus Miftah juga bilang ke Bu Yati kalau sudah kadaluarsa. Kalian tahu lah geng ya maksudnya apa. Menurut kalian nih geng, apakah kalimat tersebut pantas diucapkan oleh seorang tokoh agama atau utusan khusus presiden? Dalam video itu, Bu Yati mencoba untuk membela diri dan menegur Gus Miftah terkait ucapan tersebut. Nah tapi seolah teguran tersebut dianggap bercandaan dan Gus Miftah mengeluarkan kalimat yang tidak pantas lainnya kepada Bu Yati. Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha ora kiai ya dudu ya. Gue pikir video kemarin tuh udah cukup banyak untuk memberitahu kita soal kontroversi-kontroversinya. Ternyata masih banyak kontroversi lain. Terus kemudian kemarin juga kita bahas ya mengenai harta kekayaan milik Gus Miftah. Nah baru-baru ini netizen juga menyoroti salah satu jam milik Gus Miftah, yaitu jam Rolex. Nah kita tahu sendiri ya, Rolex itu adalah salah satu merek jam yang cukup mahal dan tidak semua orang bisa punya gitu. Nah tapi Gus Miftah ini bisa punya, yang mana netizen mengartikan bahwa pemuka agama yang satu ini adalah orang yang banyak uang. Nah, banyak netizen yang menilai kalau Gus Miftah sebagai seorang tokoh agama tidak menunjukkan sifat yang sederhana, malah justru seperti terlihat memamerkan kekayaan dan dinilai semakin arogan. Nah, terus nggak sedikit orang yang mencoba untuk mencari tahu harga dari jam tangan Rolex yang dipakai oleh Gus Miftah tersebut, yang mana ini merupakan model Rolex GMT Master 2 16719 Coke yang dibanderol dengan harga 173 sampai 200 juta rupiah.
Miftah. Nah memang mahal banget ya geng harganya, tapi hal-hal kayak gini tuh nggak bisa gitu ya kita jadikan sebuah klaim atau kita menuduh beliau bermewah-mewahan. Ya bisa jadi itu adalah jam hadiah gitu, dan gak ada salahnya gitu seorang pemuka agama mendapatkan hadiah yang mahal terus dia pakai, ya kayaknya masih wajar-wajar aja gitu ya. Nah tapi netizen banyak yang tidak terima. Yang lebih mengagetkannya adalah banyak netizen yang benar-benar mengorek habis-habisan tentang harta kekayaan dari Gus Miftah ini. Nah ada yang mengorek masalah laporan harta kekayaan Gus Miftah. Nah yang mana Gus Miftah kan sudah masuk ke dalam dunia politik, ya otomatis dia harus melaporkan harta kekayaannya sebagai seorang penyelenggara negara atau yang disebut dengan LHKPN. Nah ini semua harus dilaporkan ke KPK. Kenapa harus melakukan itu? Ya agar harta yang dia dapat itu bisa dipastikan bukan berasal dari kegiatan yang kriminal seperti korupsi, pencucian uang dan lain-lain. Nah jadi pastinya Gus Miftah itu harus melaporkan hartanya ke LHKPN tersebut. Nah namun ternyata usut punya usut, ada netizen yang mengatakan bahwa Gus Miftah belum melaporkan ke LHKPN. Padahal beliau sudah menjabat sebagai utusan khusus dari presiden. Nah jadi benar-benar miris banget ya sebenarnya, karena kritikan untuk Gus Miftah ini nggak berhenti-henti geng. Presiden Prabowo kabarnya sudah mendengar mengenai ucapan dari Gus Miftah yang dinilai tidak pantas kepada Pak Sun Haji. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini sendiri ternyata tidak sejalan dan tidak sepaham dengan prinsip Pak Prabowo, yang mana sangat menghormati para pedagang kaki lima seperti yang ada di sebuah video Instagram resmi akun Gerindra. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Yang mana katanya Pak Prabowo juga bahkan sudah menegur Gus Miftah kalau berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pak Hasan mengatakan kalau Pak Prabowo sudah menegur Gus Miftah dan teguran tersebut disampaikan melalui Sekretaris Kabinet yaitu Mayor Teddy. Nah dalam teguran tersebut Pak Presiden memerintahkan kepada Gus Miftah untuk segera meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Dan makanya itu, karena sudah ditegur, akhirnya Gus Miftah minta maaf ke Pak Sun Haji tadi. Dan karena Gus Miftah yang baru meminta maaf setelah ditegur ini, akhirnya banyak yang menilai kalau seandainya Pak Prabowo tidak menegur, ya kemungkinan Gus Miftah tidak bakal minta maaf kepada Pak Sun Haji. Nah, tapi pernyataan ini mungkin belum tentu bisa dibenarkan ya geng, karena kan sudah viral. Yang lebih tepatnya itu adalah kalau aja ini nggak viral, ya mungkin tidak ada permintaan maaf. Itu sih intinya. Terus geng, perlakuan dari Gus Miftah ini juga disorot oleh beberapa pengamat politik, seperti salah satunya adalah Anang Sujoko sebagai analis komunikasi politik dari Universitas Brawijaya yang mengatakan kalau Gus Miftah sebagai penceramah dan utusan khusus presiden atau pejabat publik saat ini tidak bisa dipisahkan geng. Nah menurut Pak Anang ini, kegiatan retreat yang dibuat oleh Pak Prabowo di awal masa jabatannya seharusnya bisa membangun mental atau mindset sebagai pejabat publik. Perilaku Gus Miftah kepada Pak Sun Haji ini mencerminkan kalau Gus Miftah belum memiliki integritas dalam berkomunikasi di ranah publik, dan oleh sebab itu Gus Miftah menunjukkan kalau dia belum pantas untuk mendapatkan jabatan yang diberikan oleh Pak Prabowo. Nah lalu geng, serupa dengan Pak Anang, menurut Pak Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia serta dosen ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau mengatakan kalau seharusnya pejabat publik yang juga memiliki status sebagai pemuka agama menjaga perkataannya. Ya walaupun menurut Gus Miftah itu adalah candaan, tapi perkataan Gus Miftah itu menyakitkan dan merendahkan martabat orang yang lemah. Malah seharusnya kalau ingin memberikan candaan di sela dakwahnya, menurut Pak Adi, ya Gus Miftah harus belajar meniru cara Gus Dur karena selera humornya yang disukai oleh banyak orang dan tidak pernah merendahkan orang lain. Nah hingga pada akhirnya pakar politik serta komunikasi itu menilai kalau Gus Miftah layak untuk dicopot dari jabatannya karena tindakannya tersebut. Sebab apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini tidak sejalan dengan kebijakan Pak Prabowo yang berusaha untuk berpihak kepada masyarakat kecil. Dan kemudian menurut pengamat politik dari Universitas Padjadjaran yang bernama Kunto Adiwibowo, Presiden Prabowo seharusnya memberikan teguran terbuka
duka yang bisa diketahui oleh publik terhadap Gus Miftah. Karena sebagai utusan presiden, Gus Miftah ini membawa marwah atau citra dari presiden itu sendiri. Nah, ini setuju banget sih. Jadi kalau menegurnya jangan cuma lewat HP atau lewat utusan gitu. Langsung di publik gitu kan, memberikan teguran kepada Gus Miftah. Ya urusan dia dicopot atau enggak, yaitu kebijakan dari presiden. Gitu ya, geng. Lalu geng, gak cukup sampai di situ. Gus Miftah juga mendapat berbagai kritikan gitu ya dari banyak pihak termasuk Bu Puan Maharani selaku Ketua DPR. Nah, ketika diwawancarai oleh awak media, Bu Puan ini menyampaikan pernyataan dari istana yang mengatakan jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu gak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku presiden. Istana sudah mengatakan bahwa jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, Bu Puan ini meminta kepada semua pihak agar bisa menjaga persaudaraan dalam membangun bangsa, geng. Dan menghimbau agar tidak ada pihak-pihak lain yang saling merendahkan. Nah, tapi jujur sebenarnya kalau kita flashback sedikit, tapi kalau kita berbicara tentang Bu Puan, itu pernah juga ada pernyataan dari Bu Megawati ya, yang persoalan tukang bakso. Mungkin kalian pernah dengar pernyataannya yang ini. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Nah, ini kan agak mirip-mirip dengan kejadian Gus Miftah ya. Nah, tapi bedanya di saat itu Bu Megawati hanya mengeluarkan statement, bukan langsung mempraktikkannya kepada seseorang. Jadi tukang baksonya tidak ada di acara tersebut. Nah, kalau Gus Miftah, si tukang es tehnya ada di hadapan dia. Terus kita lanjut lagi nih, geng. Ada sindiran juga yang berasal dari seorang sutradara terkenal, yaitu Joko Anwar. Di akun X pribadinya, Bang Joko Anwar ini menuliskan keresahannya mengenai tindakan yang dilakukan oleh Gus Miftah. Nah, dia menulis kayak gini. Indonesia ini miskin keteladanan. Banyak pemimpin, pengayom, pendidik yang seharusnya memberikan contoh baik malah merendahkan manusia lain. Dan ini bukan saja dibela, dinormalisasi oleh para pendukungnya, tapi dirayakan. Masih jijik mual banget tiap lihat bapak itu ketawa ngakak, lihat orang di sebelahnya orang nyari rezeki. Nah, terus mereka pada bilang gaya guyonan memang begitu. Gila sih, manusia kayak gini masih dapat tempat terhormat di negeri ini. Wah, dalam tuh ya kalimat dari Joko Anwar. Kalau di sisi netizen, pastinya setuju dengan kritikan tersebut karena kita lihat aja gitu, reaksi dari netizen ini yang mengungkapkan rasa marahnya kepada Gus Miftah. Nah, kemarin ada sebuah petisi yang bertujuan agar Gus Miftah ini diminta untuk dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Karena banyak orang yang sudah tidak percaya lagi akan kapasitas beliau sebagai seorang pendakwah, apalagi untuk mengemban tanggung jawab sebagai utusan khusus presiden yang dinilai tidak layak untuk diberikan kepada dia. Nah, terlebih lagi, kalimat merendahkan itu bukan cuma diucapkan sekali oleh Gus Miftah, tapi sudah berkali-kali dan banyak video-videonya. Dan sekarang petisi tersebut bahkan sudah diisi oleh hampir 50.000 orang. Nah, itu jumlah ketika gue syuting ini ya, geng. Gak tahu nih ketika video ini tayang udah berapa puluh ribu tuh, atau mungkin ratusan ribu orang yang sudah mengisi petisi tersebut. Nah, kasus ini juga akhirnya menjadi melebar kemana-mana, geng. Kalau kalian nonton lagi ketika video Gus Miftah mengejek Pak Sun Haji, orang-orang yang di sebelah Gus Miftah yang tertawa terbahak-bahak seolah-olah itu lelucon, nah juga tidak luput dari sorotan netizen yang ternyata mereka juga merupakan tokoh agama yang salah satunya bernama Kiai Haji Usman Ali dan Habib Zaidan. Nah, sekarang nih kita bahas nih, melebarnya kasus ini akhirnya banyak kecaman terhadap Kiai Haji Usman Ali dan Habib Zaidan tadi. Kalau kalian perhatikan lagi nih, geng ya, video Gus Miftah ketika melempar candaan yang menyinggung kepada Pak Sun Haji, ada orang yang berada di sisi sebelah kiri dan kanan Gus Miftah yang tertawa terbahak-bahak. Untuk yang dari sisi sebelah kanan, itu namanya adalah Kiai Haji Usman Ali. Berdasarkan dari sumber-sumber yang gue dapat, dia ini adalah pengasuh pesantren API atau Api Al-Huda yang berada di Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Mertoyudan, Magelang. Pak Usman ini sendiri lahir di Dusun Gedongan, Gondosari, Kecamatan Pakis, Magelang pada tanggal 5 Juli tahun 1975. Nah, Pak Usman ini memiliki beberapa background pendidikan sebelum akhirnya menjadi pengasuh pondok pesantren. Nah, dia pernah menjalankan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan berlanjut ke Madrasah Sanawiyah atau MTS. Lalu kemudian Pak Usman ini melanjutkan pendidikan informal Islam di pondok pesantren Api Tegal Rejo, Magelang. Dia mempelajari pengetahuan keislaman selama 13 tahun selama menempuh pendidikan formal dan informal. Karena ilmu yang dia dapatkan dari pesantren inilah, Pak Usman ini memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren
pesantren sendiri yang akhirnya menjadi Pondok Pesantren Api Al-Huda yang berdiri pada pertengahan tahun 2012. Pada awalnya, pondok pesantren ini hanya memiliki 4 santri pada tahun awal. Namun saat ini, pondok pesantren tersebut sudah menjadi tempat belajar bagi ratusan santri yang ada di sana. Pondok pesantren ini itu ada MI-nya, ada MTS-nya, dan sampai madrasah aliyah atau MA, serta beberapa fasilitas seperti pendidikan tahfiz di sana. Terus ada poli kesehatan dan juga koperasi. Menurut Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah, Pak Usman ini adalah tokoh Islam moderat dan menjadi salah satu tokoh ulama lokal MU yang berbasis di Magelang. Nah, pondok pesantrennya ini punya Instagram, geng. Dan setelah kasusnya Gus Miftah ini viral dan identitas dari Pak Usman ini terkuak, kolom komentar di feed Instagramnya itu penuh dengan komentar netizen yang mengecam Pak Usman, yang tertawa ketika Gus Miftah melemparkan olokan terhadap Pak Sun Haji. Nah, kalian lihat nih, geng, komen-komennya ya. Salah satunya di postingan ini. Kalau di scroll isinya hujatan netizen semua. Gue justru kasihan sama para santri yang ada di sana gitu ya, karena pastinya ya mereka terkena imbasnya karena kelakuan dari Pak Usman ini. Bisa aja kan ada yang dikatain misalkan ya, ih kamu santrinya si Usman ya, atau apalah kalimat-kalimat yang merendahkan gitu. Nah, semoga ini cuma ketakutan gue aja, geng, dan tidak berimbas kepada para santri. Kasihan ya, mereka kesana belajar, bukan untuk menanggung akibat dari perbuatan si pengurus pondok pesantrennya. Terus, geng, selain Pak Usman, ada lagi orang di sisi kiri Gus Miftah yang ternyata adalah Habib Zaidan yang memiliki nama lengkap Muhammad Zaidan Yahya. Dikatakan kalau dia ini bisa menyandang gelar Habib karena dia merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Ya, standar ya di Indonesia begitu gitu ya. Di tengah banyaknya kecaman yang ditujukan kepada Gus Miftah, Habib Zaidan ini justru dengan terang-terangan membela Gus Miftah, geng. Ada sebuah video nih yang memperlihatkan ketika Habib Zaidan ini membela Gus Miftah dengan mengatakan kalau sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah seperti itu. Kalau si Habib Zaidan ini mau menyalahkan juga, itu di luar dari kapasitasnya, karena balik lagi karakter Gus Miftah katanya dalam berdakwah itu memang seperti itu. Dan cara dakwahnya itu banyak merangkul anak-anak yang berasal dari kalangan yang kurang baik. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik. Nah, Habib Zaidan ini juga menyampaikan kalau apa yang diucapkan oleh Gus Miftah kepada Pak Sun Haji adalah kalimat yang spontan, bukan kalimat yang disengaja, dan kalaupun itu disengaja, Gus Miftah pasti memborongnya atau memborong dagangannya, dan itu biasa dilakukan oleh Gus Miftah. Nah, lalu Habib Zaidan ini justru meminta kepada netizen untuk melihat video fullnya dan jangan marah. Nah, padahal nih, geng, ya, kalau kita lihat video fullnya justru lebih sakit hati lagi. Ada kata-kata yang dibandingkan dengan tukang bakso gitu ya, ketika musim dingin dan musim panas gitu kan. Terus ada sampai kata-kata yang menyinggung ya, ketika lagi ngebakul es tiba-tiba istri di rumah melendung gitu, tekdung istrinya, nah siapa yang melakukan gitu-gitulah. Pokoknya ya kalimatnya nggak pantas lah diucapkan di khalayak ramai gitu. Nah, akibat dari pembelaan dari Habib Zaidan ini, banyak netizen yang mengatakan kalau Habib Zaidan ini tukang cebok katanya. Ya, ini ada-ada aja lah kalimat dari netizen. Nah, terus, geng, di video tersebut kan Habib Zaidan ini bilang kalau Gus Miftah ini pasti memborong dagangannya si Pak Sun Haji. Nah, namun ada juga nih video yang memperlihatkan seorang influencer Clara Sinta yang video call dengan Pak Sun Haji. Dan di saat itu Pak Sun Haji mengaku kalau nggak ada yang borong es tehnya. Jadi nggak laku es tehnya. 1-2 ada lah, tapi nggak ada tuh kenyataan diborong oleh Gus Miftah. Nah, pernyataan dari Habib Zaidan ini jadi dipertanyakan oleh netizen. Katanya Gus Miftah ngeborong. Padahal Pak Sun Hajinya sendiri ngaku nggak ada yang ngeborong. Apakah yang dikatakan itu bohong? Coba, geng, menurut kalian. Kalau memang dia bohong, ini bagaimana? Menyandang status sebagai keturunan Nabi tapi berbohong. Ya, kita nggak tahu. Kalian sendiri yang bisa menilai. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah itu udah biasa kayak gitu. Setelah itu ada yang beli nggak? Ada yang borong nggak es tehnya? Enggak. Tetap nggak ada yang beli sampai pulang? Ya ada, tapi cuma sedikit. Seperti yang sudah-sudah, bukan netizen Indonesia namanya kalau tidak mengulik atau membongkar ya masa lalu seseorang ketika orang tersebut viral dan bermasalah. Jadi ada sebuah akun X dengan username @themeatisback yang membuat tweet yang disertai video lama dari Habib Zaidan ini. Di dalam tweet itu, akun tersebut menulis, "Keren temen Gus Miftah saat candaan sebut penjual es teh
ternyata anak ajaib nggak tidur 2 hari. Nah, di dalam video tersebut juga ada suara perempuan yang bilang kalau Habib Zaidan ini anak ajaib karena nggak tidur 2 hari. Nah, mulai dari sini banyak netizen yang mencurigai, apakah mungkin Habib Zaidan ini memakai sesuatu makanya bisa kuat nggak tidur 2 hari. Ada juga netizen yang mengatakan kalau gejala nggak tidur 2 hari itu adalah tanda dari sakit jiwa katanya, dan menyarankannya agar cek ke psikiater karena ditakutkan itu adalah gejala insomnia juga. Tapi banyak netizen yang justru mengarah kepada ya kemungkinan ini pakai narko jenis SS. Kalau nggak mungkin bisa nggak tidur selama berhari-hari. Nah, tapi gimana tuh geng menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan anggapan netizen nggak tidur 2 hari gara-gara narko atau justru karena ada hal lain? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nggak tidur dong. Nggak tidur loh 2 hari. Dari kemarin nggak tidur. Berarti sudah 2 hari? Udah 2 hari ini nggak tidur. Sekarang kita beralih ke pembahasan lain nih geng. Jadi gue lagi riset untuk pembahasan Gus Miftah ini geng. Ada sebuah video yang memperlihatkan seorang jubir kantor komunikasi kepresidenan yang bernama Adita Irawati ketika menyampaikan tanggapan istana mengenai apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Awal-awal beliau berbicara, yang disampaikan itu positif semua. Bu Adita ini juga menyampaikan kalau pihaknya menyayangkan dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah karena seharusnya hal tersebut tidak harus terjadi. Nah, tapi ada kalimat yang disampaikan oleh Bu Adita ini yang dianggap kurang tepat dan kurang etis geng, karena beliau menyampaikan kalau Pak Prabowo berpihak kepada rakyat kecil, rakyat jelata. Gila, harus latihan bahasa yang baik sih ini sebenarnya. Itu terlihat kali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, pada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya. Banyak yang menilai kalau statement dari Bu Adita ini nggak berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Gus Miftah karena menggunakan kata rakyat jelata. Padahal jabatan Bu Adita ini adalah juru bicara komunikasi. Tapi netizen menganggap komunikasi yang dia lakukan ini cukup fatal. Cuplikan video ini bahkan juga direspon oleh admin Gerindra. Nah, jadi ada-ada aja melebar kemana-mana. Dan bahkan dampak yang ditimbulkan oleh kegaduhan yang dibuat oleh Gus Miftah ini sampai anggota Komisi 8 DPR yang bernama Maman Imanul Haq itu meminta kepada Kementerian Agama untuk melakukan sertifikasi juru dakwah atau pendakwah agar memastikan kalau pendakwah ini memiliki kapasitas yang memadai dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Dan kasus yang menimpa Gus Miftah ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar bisa menjaga perkataan di hadapan publik. Dan menurut Pak Maman, pendakwah itu seharusnya merupakan orang yang paling menguasai sumber-sumber dari nilai keagamaan dan menerapkannya ketika menyampaikan ilmu agama. Dan para ulama juga dianjurkan untuk menyampaikan tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah dan tidak boleh ada bahasa kotor ataupun candaan yang mengolok-ngolok orang lain ketika berdakwah. Dan kemudian beliau juga meminta kepada Kemenak atau Kementerian Agama dan masyarakat agar bisa menjadi pengawas kalau ada pendakwah yang melanggar aturan. Nah, kalau sampai ada, perlu adanya surat teguran sampai dikenakan sanksi. Lalu kemudian Menteri Agama yang bernama Pak Nasruddin Umar berharap agar kasus yang menimpa Gus Miftah ini bisa menjadi pembelajaran untuk mengontrol diri di depan publik. Karena identitas Gus Miftah sekarang ini sudah menjadi pejabat atau figur publik yang mana itu adalah identitas milik masyarakat serta pemerintah, sehingga kontrol diri itu diperlukan agar tindakan atau perbuatannya itu tidak membuat salah persepsi. Nah, terus geng, kontroversi ceramahnya Gus Miftah ini ternyata bukan cuma viral di negara kita Indonesia aja geng, tapi negara tetangga yang serumpun dengan kita yaitu Malaysia juga sama. Melalui sebuah akun X dengan username Malaysia Viral, akun tersebut membagikan cuplikan video ketika Gus Miftah mengolok-ngolok Pak Sun Haji. Di tweet tersebut tertulis, "Geram tengok yang tergelak tuh, macam sial, harap budaya Indon tak bawa sampai ke Malaysia." Waduh. Dan netizen Malaysia banyak tuh geng yang memberikan komentarnya di tweet tersebut. Tapi ada sedikit netizen dari Indonesia yang tidak setuju kalau orang Malaysia mengeneralisir budaya Indonesia yang seperti Gus Miftah. Nah, tapi ada juga yang justru mendukung dan meminta agar Gus Miftah bisa diviralkan di sana karena netizen juga sudah muak dengan kelakuannya. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai Gus Miftah, dan semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama untuk para public figure, pejabat termasuk kita sendiri agar bisa menjaga ucapan. Ya, gimana geng menurut kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.